Kemudian hutang ini membuat kita itu ya nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nyaman, betul? Tapi kenapa banyak orang-orang yang nyaman dengan hutang? Sebenarnya nggak nyaman, Bun, tapi nggak ada tapi. Sesuatu yang membuat kita nyaman, coba kita sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, coba hindari. Teman-teman itu ada di dekat di bara api, itu rasanya panas. Ketika teman-teman itu ada di sana, panas. Teman-teman gak kuat, jangan dekatin lagi api itu. Ya. Yang dicari adalah apa? Yang dingin-dingin. Keluar dari sana. Kalau teman-teman ada di dalam ruangan itu panas, ya, maka keluar dari sana. Sesuatu yang membuat kita itu tidak tenang, ya, maka tidak nyaman, maka cari jalan keluar agar kita bisa tenang, kan gitu ya. Ya, sebelum kita mulai materi ini, kita akan berdoa dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Fokus kita. Ya, bentar ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, baik, lanjut teman-teman. Yuk, semangat ya. Jadi orang-orang yang saat ini memiliki hutang, baik hutang riba, baik hutang yang biasa, maka tidak akan membuat kita tenang. Maka keinginan saya nih, yuk sahabat-sahabat semua yang ada di sini, semangat kita adalah melunasi hutang, bukan semangat kita adalah kita itu dikejar rezeki lah. Kita dikejar rezeki, dikejar uang dimanapun kita berada, kita dikejar rezeki, didapatkan uang, mendapatkan uang, tanpa kita mencari pinjaman, tanpa kita menutup hutang dengan pinjaman lagi, tanpa kita mencari aplikasi-aplikasi lagi untuk menutup hutang yang ada. Sepakat ini? Sepakat? Ya, sepakat ya? Kalau teman-teman saat ini masih kepikiran adalah pinjam kemana lagi? Kalau saya nggak riba, saya kayaknya nggak bisa hidup. Kalau saya nggak riba, kayaknya saya ya nggak akan tenang hidup. Baik, udah mulai dicicil, mantap. Yuk, siapa yang belum tahu tentang riba? Siapa yang belum tahu tentang riba? Ada yang belum tahu tentang riba? Ada? Ada? Nanti saya akan bahas tentang riba di jam 1 siang. Saat ini kita fokus, ya. Kita fokus adalah bagaimana kita bisa membayar hutang. Ya, yang sedang memiliki hutang, baik itu hutang riba, ataupun bukan hutang riba. Fokus kita adalah dikejar rezeki dan lunas nanti hutang kita. Bagaimana Bun caranya? Ya, perhatikan dulu. Ada kebiasaan-kebiasaan. Sedikit lagi lunas Bun. Masya Allah, ayo Mbak Kasnirits, Mbak Lesa Bintan, ya, Mbak Ratu, Mbak Sony. Wih, ini luar biasa nih orang-orang yang muhasabah. Kuat. Hadir Bu Nok, siap, kuat. Kuat. Teman-teman, ayo yang memiliki hutang riba, yang belum tahu tentang riba. Yang belum tahu tentang riba, perhatikan. Saya kasih tahu, yang masih memiliki KPR, aplikasi-aplikasi pinjol, masih memiliki kredit motor, kredit mobil, ya, kemudian masih memiliki keinginan untuk mencairkan koperasi, mencairkan pinjaman-pinjaman mingguan. Ayo, mulai saat ini, hindari itu.
Tapi kalau misalkan sudah berjalan, lanjut saja, selesaikan, jangan sampai akad lagi. Ya. Oke? Karena apa? Karena kalau orang-orang yang memakan riba, maka dia dipastikan tidak akan pernah berhenti dari hutang. Dia tidak akan pernah lunas hutangnya selama dia tidak menghentikan pinjaman riba. Paham ya? Oke. Bun, kalau misalkan ada suami saya nggak mau tanda tangan, saya takut riba meskipun syariah banknya. Ya, teguhkan keimanan teman-teman. Hakul yakin, tanpa riba saya bisa, tanpa riba saya dapat rezeki yang lancar, tanpa riba saya dapat bisnis baru, rezeki yang baru, yang lancar, yang barokah, yang lebih halal lagi. Ya, hakul yakin ya. Oke, kenapa orang-orang berhutang? Paylater juga, nanti kita bahas tentang riba, nanti kita bahas tentang riba jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Oke, jam 1 siang. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang riba, silahkan yang baru masuk follow akun saya dulu, klik tombol plusnya dulu yuk. Ya, klik tombol plusnya. Teman-teman, Bun, kalau misalkan saya memiliki riba sedang berjalan, apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Allah Maha Pengampun. Kita tidak niat untuk melakukan lagi. Itu tobat namanya. Selesaikan. Kita memiliki dosa. Dosa kita nggak cuma riba. Dosa kita meninggalkan sholat. Sering meninggalkan sholat. Sering meninggalkan ibadah. Kufur, itu dosa. Suka marah-marah, dosa, dosa. Suka gibah, dosa, dosa di atas zina. Untuk menebus dosa-dosa kita, apakah sekaligus? Ya, Allah Maha Pengampun, datang kepada Allah. Jadi ketika kita itu sedang keluar dari riba, hijrah dari riba, maka sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit, insya Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Karena orang-orang pemakan riba, orang-orang yang memiliki riba, maka dia tidak dikabulkan doa-doanya. Ini salah satu penghalang doa kita. Semangat ya. Ya, sahabat-sahabatku, semangat. Saya memiliki hutang 3,8 miliar dulu. Saya bisa kok keluar dari sana dalam tekanan-tekanan luar biasa. Kenapa teman-teman nggak yakin? Ayo, teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama. Ya, kenapa sih? Kenapa orang-orang itu memiliki hutang? Pahami ini. Sebelum kita tahu metode bayar hutang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengetahui metode bayar hutang, kenali dulu, kenapa kok kita itu sulit sekali untuk keluar dari hutang? Kenapa? Siap. Karena kebanyakan orang itu memiliki gaya hidup lebih besar daripada penghasilan. Ini yang pingin lunas hutang nih. Yang pingin hutang-hutangnya nanti tidak bertambah. Iya, nggak boleh Kak Damai, nggak boleh. Ya. Kak Anik, 13 tahun lagi KPR. Yakin sama Allah, bilang sama Allah, minta 1 tahun ini lunas kayak gitu. Itu tergantung dari keyakinan kita. Coba, ya, amin amin Allah, amin. Teman-teman yang ada di sini memiliki gini, nggak usah teman-teman minta cepat lunas. Nggak usah teman-teman itu terbeban dengan kata-kata cepat lunas. Karena orang-orang yang pengen cepat itu rasanya pengen keluar dari ini tapi nanti jadi kebeban. Santai, kepada Allah serahkan aja sambil aktivitas seperti biasa. Jangan jadi beban, slow. Nanti sampai teman-teman. Karena hutang itu tidak bisa dibayar sekaligus kalau misalkan banyak, apalagi kayak saya. Miliaran rupiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke. Paham ya? Santai aja. Udah aja, kita ikuti aja alur Allah. Allah memberikan ujian ini, Allah memberikan ujian kepada kita, ya. Mungkin kebangkrutan, kekurangan ekonomi. Ikuti aja langkahnya, ikuti aja prosesnya. Ya, pinjaman bank bunga berbunga. Nanti siang, jam 1 siang saya akan bahas tentang riba. Silakan gabung di sana.
Saya akan jelaskan tentang riba lebih detail ya. Saya di sini akan membahas tentang metode bayar hutang. Oke, dan siapa orang-orang yang memang kebiasaan berhutang dan bagaimana agar kita bisa terhindar dari hutang. Sepakat ya? Ikuti materi saya. Saya tidak fokus kepada komentar, saya fokus kepada materi. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa orang punya hutang? Yang pertama, karena dia lebih mementingkan gaya hidup yang lebih besar daripada penghasilan. Itu yang saya lakukan dulu. Saya akui. Kenapa saya memiliki hutang 3,8 miliar? Kenapa? Karena gaya. Gaya banget nih saya tuh. Orang nggak punya duit, pingin usaha besar. Akhirnya apa? Pingin pinjaman bank. Benar nggak? Pingin pinjam ke bank. Oh, gaya banget orang nggak punya mobil, nggak punya duit, pingin punya mobil. Ya, akhirnya apa? Ngeredit. Sebegitu yakinnya saya bisa membayar kredit mobil. Padahal saya nggak punya duit. Benar nggak? Saya akui itu. Kenapa saya punya hutang miliaran rupiah? Karena saya lebih mementingkan gaya hidup saya daripada penghasilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagaimana agar kita tidak selalu menambah hutang? Maka yuk gaya hidup dikurangi. Sederhana tapi nikmat. Makan pakai ada seadanya. Dulu mungkin ketika sukses. Dulu waktu. Bukan kayak gitu ya. Ketika dulu sukses, mungkin makan di restoran, mungkin beli apa? Baju-baju ya. Baju-baju yang branded. Ya. Sekarang sadari kondisi lagi seperti ini. Jangan yang banyak gaya, yang ada baju-baju yang ada panci-panci yang kredit-kredit yang nggak dipakai, pajangan-pajangan kira-kira yang manfaat, teman-teman kira-kira udah nggak dipakai tapi masih bisa dipakai, jual. Harga baju harga 1 juta, jual 100.000 jadi duit, bisa jadi duit, cicil untuk hutang-hutang sedikit demi sedikit. Ya, gaya hidupnya. Bunda saya mah nggak enak bun, kalau misalkan saya diomong sama teman saya udah nggak punya mobil, gaya hidupnya, gengsinya hilangin. Sadari kalau saat ini sedang jatuh, saat ini sedang banyak hutang, sadari. Jangan pingin dianggap wah sama orang tapi rapuh. Siapa dulu yang kayak gitu? Inyong, saya dulu. Dulu. Gayanya orang nggak punya duit aja, pingin punya bisnis yang besar, akhirnya ngutang, akhirnya riba, hancur lah, puas itu. Puas-puasin sendiri. Tapi alhamdulillah itu menjadi pelajaran. Jadi saya tadi tahu riba, ya. Jadi saya tahu sahabat mana yang ketika saya sukses ngedeketin saya, ketika saya jatuh mana yang menjauhi saya. Insyaallah. Ya. Oke, yuk follow akun saya. Follow akun saya dulu, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya ya. Ketika saya ada live nanti, teman-teman akan ada undangan khusus. Silahkan ikuti materi saya nanti jam 1 siang. Saya akan jelaskan tentang riba. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ini gaya banget ya. Orang nggak punya dana darurat, ya, banyaknya macam-macam, pinginnya macam-macam. Orang-orang yang memiliki hutang, kenapa dia hutang bertambah? Karena dia tidak ada dana darurat. Contoh nih, kadang kita mengambil keputusan yang salah. Memiliki uang 50 juta, ngontrak tahunan 30 juta. Kemudian bilang gini, kalau saya ngontrak rumah mah, saya mah nggak punya rumah, betul. Siapa di sini yang punya pikiran kayak gitu sama dengan saya dulu? Ya, oke Mami. Siap Kak. Ya. Siapa yang dulu kayak gitu? Saya mah kalau nggak dulu mah, saya pikiran gini, saya mah kalau ngontrak uangnya dibuangin. Tapi kalau KPR, saya mah nanti milik saya. Iya kalau bisa bayar. Kalau enggak, DP-nya hilang, uangnya hilang, bayar bunga iya, akhirnya rumah nggak kepake, uang habis. Itu real yang terjadi. Entahlah teman-teman. Punya uang 50 juta. Tabungan nih, tabungan. Kemudian, ngontrak 30 juta 1 tahun. Terus punya pikiran, saya mah kalau ngontrak nanti nggak punya rumah. Akhirnya 50 juta itu digunakan untuk DP. Habis nggak tabungan kita? Habis nggak? Punya uang 50 juta nih. Dimasukin kepada KPR. DP 50 juta. Contoh ini.
Kemudian apa? Yang tadinya memiliki gajinya misalkan 5 juta setiap bulan. Yang tadinya nggak ada cicilan rumah, akhirnya dia mencicil rumah. Yang tadinya 5 juta ini aman, sekarang tidak aman. Perhatikan, punya uang 50 juta. Ngontrak 30 juta 1 tahun, anggap aja. Masih punya sisa? Masih punya. Berapa juta? 20 juta. Sharing tautan, tap-tap layarnya yuk. Gasken, tap-tap layarnya. Sharing tautan terus. Semoga bermanfaat ya, menjadi amal jariah. Masih ada tabungan kan? Masih ada tabungan kalau ngontrak. Ini kalau DP rumah nih. Yang pertama, habis tabungannya. Kalau teman-teman ngontrak, maka ini masih punya gaji. Diambil untuk pengeluaran rumah tangga, anggap 2,5 juta aja. Misal, contoh ini contoh. 2,5 juta. Kemudian masih ada 2,5 juta lagi. Ya, bisa ditabung. Jadi yang tadinya teman-teman punya uang 50 juta, yang 30 buat bayar kontrakan, yang 20 juta disimpan. Ditambah dengan kalau ada gaji lebih, maka masuk ke sini. Masuk ke sini. Nambah nggak yang 20 juta? Nambah. Aman? Aman. Bisa tidur, tenang. Bisa makan teman-teman sama keluarga, tenang, nyaman. Paham ini ya? Kemudian, kalau teman-teman, ya, kalau teman-teman misalkan saat ini ngambil KPR, 50 juta habis. 5 juta yang tadinya punya uang gaji, 2,5 buat pengeluaran, 2,5 buat bayar rumah. Contoh, apa jadinya? Kalau misalkan kita itu ada pengeluaran mendadak, ada bayaran sekolah anak ada ini, rusak rumah rusak bocor ada pengeluaran tambahan, nih akhirnya apa? Nyari pinjaman lagi yang ada bunga berbunga, motor dibungain, sekolahin, BPKB disekolahin, benar? Real? Oke, ketika sudah seperti itu, akhirnya nambah hutang. Lihat kalau nambah hutang, KPR yang tadinya mau jadi rumah sendiri, gimana bisa? Gimana bisa bayar rumah? Orang yang ada juga nambah ngutang. Maka kenapa orang punya hutang, nambah hutangnya tidak berhenti-berhenti? Yang kedua, karena dia tidak punya dana darurat, akhirnya dia ngambil lagi aplikasi pinjol yang gampang, koperasi lah, bunga berbunga lagi. Disitulah sampai mencekek sampai sekarang, teman-teman. Maka jangan salah mengambil keputusan. Ya, yuk yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol loncengnya. Klik tombol loncengnya, ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Ikuti live saya jam 1 siang, saya akan membahas tentang riba. Kemudian, yang ketiga, kenapa orang-orang itu punya hutang? Karena dia tidak sabar mendapatkan sesuatu. Dia tidak sabar untuk mendapatkan hasil. Dia pinginnya cepat. Saya pingin mobil, tapi pingin mobil cepat, akhirnya kredit, akhirnya belakangnya nggak karu-karuan. Saya pingin rumahnya pingin cepat, akhirnya KPR, akhirnya keleleng juga tuh. Coba nih, Allah sesuai dengan prasangka hambanya, sesuai dengan hadis qudsi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, ketika hambanya minta sesuatu, dia meyakini sesuatu, maka itu yang terjadi. Yang satu bilang kayak gini, saya bisa membeli mobil cash. Maka ketika dalam otak dia meyakini bahwa saya bisa membeli mobil cash, maka otak yang ada dalam pikiran kita nih, maka dia akan menjadi sikap. Sikapnya apa? Oh, saya mau nambah bisnis deh. Saya mau menambah penghasilan. Akhirnya dia merencanakan bisnis yang baru, merencanakan kira-kira penghasilan dari mana lagi. Sikapnya itu menentukan tindakan. Tindakannya apa? Nabung. Sedikit demi sedikit nabung dia. Hasilnya apa? Mobil cash. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran dia, yang ada dalam keyakinan dia adalah mobil cash. Maka kenapa teman-teman saat ini memiliki hutang? Kenapa memiliki mobil kredit, motor kredit? Karena ditarik sama pikiran teman-teman dan keyakinan teman-teman. Saya nanti beli motor lah kredit, oke. Kalau teman-teman memiliki pemikiran kredit, maka hasilnya pasti kredit. Itulah Allah. Real terjadi? Apakah Allah ingkar? Apa yang Allah katakan, apakah
Benar atau salah? Benar. Saya ingin memiliki mobil cash. Maka sikapnya apa? Saya cari leasing-leasing yang kreditkan mobil. Mana bunga yang terendah itu yang saya ambil. Sikapnya apa? Ngumpulin surat-surat KTP ini dikumpulin. Hasilnya apa? Kredit. Itu Allah sesuai dengan apa yang kita yakini. Maka kalau teman-teman yakin bisa bayar hutang, bisa. Tapi kalau di sini ditanamkan sama teman, susah bun kalau nggak riba, silahkan makan riba. Udah real? Silahkan teman-teman berpikir, susah bun untuk bangkit dah saya mah begini, silahkan dengan pemikiran Anda, saya nggak ikut-ikutan karena Allah yang akan mewujudkan apa yang Anda pikirkan. Ya, betul. Saya kenapa memiliki hutang miliaran? Karena saya berpikir, kalau saya nggak pinjam ke bank mah, saya mah nggak ada yang minjemin modal. Keyakinan kita. Jadi doa, dipikirkan, tindakannya. Saya cari orang bank-bank yang bisa mengkreditkan modal. Akhirnya apa? Saya mengajukan, saya ke sana, saya mengajukan, saya siapkan persyaratannya. Hasilnya punya hutang bank, real itu. Akhirnya hancur. Ya. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Ya. Itu sudah ada. Nggak boleh berlebih-lebihan di dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 67. Yang keempat, nggak boleh membelanjakan berlebihan. Kenapa orang-orang itu memiliki hutang? Kenapa? Karena dia itu boros. Ya. Sesuatu yang tidak penting, sesuatu keinginan itu diciptakan, padahal kebutuhan mah sudah cukup. Kalau bisa ya beli keinginan, kalau enggak mah jangan dipaksakan. Oh nanti saya ada seragam arisan, oh pay letter aja lah. Dan nanti bayarnya bulan depan tanggal 1. Tanggal 30 dapat gajian tapi anaknya sakit. Atau teman-teman itu harus ke rumah orang tuanya. Akhirnya tanggal 1 yang harusnya bayarnya 0%. Akhirnya bayarnya telat, riba lagi. Ya Allah. Orang-orang yang pengen cepat, maka dia tidak akan enak akhirnya. Coba teman-teman pengen cepat dapat duitnya, pengen cepat penghasilannya, pengen cepat dapat kekayaannya. Maka ini orang-orang yang pengen cepat biasanya cepat ketipu tuh. Kenapa orang-orang didatangkan penipu? Karena dia diuji sama Allah tuh. Kesabarannya diuji, ya, ambisinya diuji. Apakah dia masih ambisi? Suruh sabar aja dulu. Ketika ada teman-teman lagi butuh duit mendadak, tiba-tiba nggak sabar, pingin cepat lunas, ada orang investasi datang. Ayo, kamu ajuin pinjaman ke saya kasih 30 juta, tapi nanti ya kirimin ya adminnya 250, ribuan orang yang transfer 250 ribu. Cair duitnya, nggak bakal itu. Kayak gitu aja masih percaya karena pingin cepat, Mbok ya. Innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar, tawakal, sabar dulu, ikhtiar yang benar, doa yang benar. Ini percaya aja. Ya, dengan uang-uang ganda diganda-gandakan. Seberapa kekuatan uangnya itu digandakan untuk ribuan orang yang butuh duit. Ya, benar nggak? Oke. Kemudian, yuk kita langsung masuk bagaimana cara membayar hutang. Yuk teman-teman, yang pertama, cara membayar hutang teman-teman yang pertama adalah tulis hutang teman-teman. Apakah sekarang Bun saya harus ngambil buku? Tidak harus, dengarkan dulu. Tulis aja langkah-langkahnya. Ya, nanti kalau sudah tulis langkahnya, maka teman-teman tinggal praktekkan, ditulis hutangnya. Bagi teman-teman yang baru masuk, silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya ya. Dan nanti jam 1 siang saya membahas tentang hutang riba. Ya, silakan. Dan kita juga ada live jam 5.30 muhasabah. Silakan ikuti, ada doa pelunas hutang, diaminkan ribuan jamaah yang ada di sana. Kemudian ada pembacaan Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, biasanya banyak yang nangis di sana. Kemudian membaca doa, kurang lebih 30 menit doanya, biasanya banyak yang menangis di sana. Ayo.
Mekar riba bukan? Yes, nanti siang. Jam 1 siang saya akan jelaskan tentang riba biar teman-teman paham. Apakah kredit mobil, kredit rumah, seperti apa yang riba, ya, bank ucak-ucak, bank pelecit, bank pinjol, apa namanya itu, ya. Nanti saya jelaskan. Nanti siang jam 1 ya. Ayo kumpul dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Epoy. Yang pertama, tulis hutang-hutang teman-teman. Kenapa Bunda ditulis? Karena ciri-ciri orang-orang yang dia niat mau membayar hutang, maka dia sadar akan hutangnya berapa. Tapi jangan berharap dia akan bisa melunasi hutang jika dia mengabaikan hutang itu. Karena Allah di dalam hadis teman-teman, Allah itu akan melunasi orang-orang yang niat mau bayar hutang. Saya niat Bun mau bayar hutang. Ditanya, berapa hutangmu? Entahlah. Banyak sih. Bikin pusing saking banyaknya. Tapi nggak ditulis, nggak ingat sama sekali. Maka dia tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya dengan benar. Karena Allah hanya akan melunasi orang-orang yang memang benar-benar niat mau bayar hutang dan action. Bukan sebagai penghayal. Enak saya kalau misalkan saya itu lunas hutangnya. Enak. Itu penghayal. Maka jangan menjadi penghayal. Jadilah seorang pemimpi. Pemimpi sama penghayal itu berbeda. Menghayal, enak saya hutang lunasnya. Enak banget kayaknya. Tapi dah gimana lagi? Udah kondisinya kayak gini. Oh enggak jadi. Enggak. Jadilah seorang pemimpi. Enak ya, hutangnya lunas. Menghayal dulu. Maka jadikan seorang pemimpi, yaitu dia action. Dia tidak pernah berhenti. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan untuk melunasi amanah-amanahnya. Niat. Jadi apa yang dilakukan? Tulis semua hutang. Tulis semua hutang. Ya. Beri ibu-ibu tanya jawab. Dari kemarin kita sudah ada tanya jawab. Cuman kalau nanti tanya jawab, nanti pecah-pecah Kak. Jadi nggak urut. Itu yang terjadi. Misalkan nih saya jawab lagi, ya. Saya jawab lagi masalah ini. Nanti ini nggak akan selesai-selesai karena waktu kita terbatas ya. Nanti juga kita ada tanya jawab jam 1. Ya, silahkan. Mohon maaf lahir batin teman-teman ya. Semangat ya. Oke. Kalau sudah tulis hutang-hutangnya di dalam buku, jangan tulis di dalam kertas. Jangan. Ya. Jangan tulis di dalam kertas. Nulisnya di dalam buku teman-teman. Silahkan sediakan buku. Untuk apa? Pengingat. Pengingat kita. Jadi saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar. Itu saya tulis di dalam laptop. Ya, dalam laptop, dalam buku juga saya tulis. Untuk apa? Nanti kita akan ambil keputusan. Metode mana yang harus saya, ya. Buku polos boleh. Silakan. Nanti ditulis dalam buku dan pesan saya, jangan ditulis di dalam kertas, apalagi kertas itu disimpan di dalam dompet. Jangan sampai dompet itu diisi dengan kertas, dengan bonbon, kwitansi-kwitansi, tagihan-tagihan. Uang disimpan di dalam dompet, dompetnya bersih, ATM, KTP, itu aja. Sama uang itu aja. Dompet. Nggak boleh dimasukin kayak kwitansi, enggak. Energinya nggak baik. Kalau ditulis di note HP Mbak Lisnia, takut HP-nya rusak? Ayo, kecuali kalau disambungkan menggunakan Google. Ya, nah itu bisa. Nggak apa-apa. Yang penting tulis untuk mengingat. ATM kosong nggak apa-apa, makanya ditarik tuh. ATM, ayo saya siap menerima keberlimpahan, uang akan datang ke dalam kehidupanku, rekeningku, tabunganku, tasku, dompetku gitu. Yakini, ingat, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Yakini, afirmasi, tarik, ya, happy. Lihat apa dompet happy. Ya, ada uang, walaupun 20 isi, walaupun 100.000 isi. Oke, catat semua hutang. Nominal yang ada bunganya, nggak ada bunganya, tulis. Kemudian, tentukan, setelah teman-teman itu nulis di dalam buku, maka teman-teman lihat hutang teman-teman. Ya, oke. Lihat. Ya Allah, bilang begini. Ya Allah, ini hutang hamba. Ini hutang hamba. Hamba salah ya Allah. Akui ke Allah. Kalau kita yang salah, jangan kita malah modo-modo. Tahu nggak modo-modo? Modo-modo itu bahasa Jawanya itu adalah apa ya?
ngambek-ngambek gitu. Ya Allah, kenapa engkau datangkan penagih pagi-pagi ini? Ya Allah, engkau datangkan ujian ini kepada hamba, ya Allah, kenapa? Bukan kayak gitu. Hutang kesalahan kita. Datang penagih, kita yang ngundang. Sadari kalau kita salah. Sadari kalau kita yang salah. Oke? Mode-mode itu ngomel-ngomel. Oke? Ya Allah, ini buku nih, buku. Ini misalkan buku nih. Sudah ditulis. Teman-teman bilang, ya Allah, ini adalah hutang saya. Ini hutang saya yang saya miliki, ya Allah. Saya salah, saya mohon maaf. Kemudian bilang, saya siap melunasi amanah-amanah saya. Hutang itu diganti amanah biar nggak terlalu berat. Hutang itu diganti amanah. Ya, saya siap melunasi amanah saya, ya Allah. Untukmu, ya Allah. Saya siap melunasi amanah-amanah saya untukmu. Nih. Kita berjanji kepada Allah, ya Allah, saya siap melunasi amanah saya, ya Allah. Janji kepada Allah. Nggak usah pikirkan dari mana, bayarnya, bagaimana, gimana nanti. Bilang sama Allah, bilang, kalau ini kita yang salah. Ini saya yang salah, ya Allah. Oke, kalau sudah, yuk. Kalau sudah bilang, ini akui, kita yang salah, jangan sampai tersisa sedikit pun. Mau yang 50 ribu, nggak masalah. 50 ribu, 100 ribu, nggak masalah. Tulis, jangan kayak gini. Ini 50 ribu nggak usah saya tulis, nggak boleh. Orang memiliki hutang, baginda Rasulullah SAW nggak mau memandikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Orang-orang mati syahid harusnya langsung masuk ke surga, tapi ketika dia memiliki hutang, tidak langsung dimasukkan ke dalam surga. Maka sangat berat masalah hutang ini, apalagi riba, ya Allah, riba. Nanti kita bahas jam 1 ya. Teman-teman ngeri nanti masalah riba, takut. Ya, oke ya, sabar. Oke, kemudian kalau sudah teman-teman tulis yang terkecil sampai yang terbesar. Dan berdoa. Doa nih, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu artinya, ya Allah, datangkanlah ya Allah rezeki yang halal, agar terhindar dari yang haram. Kayakanlah diri hamba ya Allah dengan karuniamu. Jauhkan hamba meminta selain kepadamu. Itu artinya. Jauhi hamba selain meminta kepadamu ya Allah. Jadi ketika nggak punya duit, nggak langsung kepikiran pinjam ke siapa, ke bank mana, ke pinjol mana, ke koperasi mana. Itu doanya yang diajarkan sama baginda Rasulullah SAW. Kepada Ali bin Abi Thalib, sebesar gunung Uhud pun akan Allah lunasi. Tuh, indah sekali doanya. Ayo. Doa ini sudah saya share juga ke grup ya, Kemudian sudah di-share juga di VT. Silakan. Berdoa. Kalau sudah, teman-teman, sudah berdoa, ayo. Pilih metode pembayaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk silakan. Klik follow akun saya, klik tombol plusnya sekarang dulu yuk. Klik tombol plusnya. Saya akan memberikan materi bagaimana cara metode mana yang harus teman-teman ambil. Oke, silakan klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live nanti jam 1 siang, jam 5.30 pagi, saya akan ngundang teman-teman, nanti ada notifikasi undangan. Maka di situ ada gambar lonceng, aktifkan semuanya ya. Makasih ya sahabat-sahabat surgaku, makasih, Masya Allah. Oke. Ya, tempe orek. Mbak Fitri, makasih. Mbak Mai. Kemudian, kita akan pilih metode pembayaran. Metode pembayaran itu bagaimana, Bunda? Ada 2 metode pembayaran. Yang pertama adalah metode bola salju, yaitu snowball method. Gaya banget lah ngomong ki lambene mandan-mandan. Mandan-mandan sangar ngomongnya bahasa Inggris sedela ya. Sedela pain. Snowball method. Rada keren sedikit lah ya. Aja ngomongnya yang ngapak baik. Ya, metode bola salju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya berapa kali, Bunda? Bacanya kapanpun. Tapi di waktu-waktu yang mustajab, doa. Hujan deras, doa. Teman-teman habis sholat, doa. Ya, Allahumma kfini bihalalika. Tuh baca.
Kemudian ada doa satu lagi yang kalau teman-teman lagi kepepet banget hutang. Itu ada orang yang datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul, saya memiliki hutang, banyak sekali hutangnya. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ngadsi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhl, wa a'udzubika min ghalabatid dani wa min qahri rijal. Ya Allah, itu indah banget doanya. Itu doa ya, biar tidak sedih, biar tidak gelisah, biar tidak kecewa. Ya, dijauhkan dari kekecewaan, kemalasan, kesedihan, dari tekanan-tekanan hutang. Itu ada. Ya, ada di VT. Saya banyak hutang, gimana cara melunasinya? Ini lagi diterangin. Jelas. Lihat ya. Saya memiliki hutang 3,8 miliar. Memiliki aplikasi pinjol di atas 50 aplikasi. Ya, memiliki pinjaman mingguan, koperasi, udah setiap hari datang. Oke ya, silahkan. Doa lunas hutang. Saya udah nge-share di grup juga. Bagi di grup, ya siap. Ya, oke lanjut. Kemudian yang selanjutnya pilih 2 metode. Yang pertama apa tadi? Metode bola salju. Tentukan dari sekarang. Ketika teman-teman sudah tahu hutang-hutangnya berapa banyak, dan teman-teman tahu yang besar mana, yang kecil mana. Ya. Untuk masuk ke grup, teman-teman ikuti dulu live muhasabah jam 5.30 ya. Biar bisa merasakan, karena orang-orang yang di sana itu khusus benar-benar emang mau hijrah. Hijrah dari semua. Ya. Besok pagi-pagi ikut muhasabah dulu yuk. Ya, follow dulu akun saya. Oke. Nggak ada pembayaran masuk grup. Nggak usah khawatir, nggak ada pembayaran masuk grup. Bebas. Kita ada 12 grup. Hampir 12.000 orang yang ada di sana. Dan itu banyak sekali yang punya masalah, yang banyak hutang ya, sama-sama saling mendoakan. Banyak kok teman-teman yang sama dengan teman-teman. Nggak usah khawatir sendirian, nggak ya, banyak ya. Oke, metode bola salju, ya, siap hijrah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gratis semua. Oke, kalau mau langsung masuk grup teman-teman, boleh nanti teman-teman bisa DM TikTok saya. Tapi di sana itu jarang ada materi-materi yang saya berikan. Jadi di sana akan dibangunkan sepertiga malam. Ya, oke. Lebih baik teman-teman ikuti aja live jam 5.30 pagi aja dulu yuk. Sebelum masuk grup ya. Karena terbatas, hanya yang mau saja. Terbatas. Ya, oke. Metode bola salju atau snowball, ya, itu cocok bagi teman-teman yang dia saat ini sedang memiliki penghasilan sedikit demi sedikit. Ya, sepertiga malam, yang akhir aja. Kadang jam 3 dibangunin, jam setengah 4, kadang jam setengah 3, kadang jam 2. Yuk, semangat ya. Oke, perhatikan. Yang saat ini teman-teman masih serabutan, memiliki penghasilan sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit. Maka pilih pembayaran yang kecil dulu. Itu namanya metode snowball. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi ketika saya memiliki hutang miliaran, apakah ada dalam pikiran saya harus riba lagi? Demi Allah, enggak ada. Takut saya. Takut sekali. Gemetaran. Nanti saya jam 1 siang saya akan kasih tahu ya caranya. Tentang riba. Oke ya. Yang kecil dulu dibayar. Memiliki hutang 10 orang. 10 orang. Maka yang harus dibayar yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Bun, yang besar, ya, yang besar itu nanti nagih-nagih. Diam, tahan, jangan banyak terlalu gelisah. Fokus kita adalah membayar hutang yang paling kecil dulu. 50, 100, yang 1 juta dicicil sedikit demi sedikit. Bu, ada 50 nih Bu, kasih. Ada 100 kasih. Jangan semua pingin cepat. Punya hutang ke 1 orang 1 juta, langsung blek aja pingin 1 juta. Sabar. Sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama beres. Kalau yang pinjol jangan dibayar dulu ya.
Jangan sampai dibayar dulu, apalagi teman-teman bayar pinjol satu pakai pinjol yang lain. Selesai sudah nanti teman-teman hancur. Lebih hancur dari sekarang. Dengerin kata saya. Jadi gimana pun, tahan, kuat mental. Kalau ditagih-tagih, teman-teman diancam-ancam, kuat. Kalau datang ke rumah, layani. Kondisinya kasih tahu, kondisinya memang saya nggak ada saat ini belum. Sambil teman-teman ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana nanti? Pinjol itu pinjaman online. Bun, tapi saya itu dipermalukan di media sosial. Saya dulu dipermalukan di media sosial, teman-teman. FB saya 5.000 pertemanan. Muka saya dipampang di sana, nggak pakai baju. Maaf, badannya saya dipotong, nggak tahu pakai baju orang, badan orang. Siapa? Dikasih kata-kata, semua orang pada tahu. Kontak-kontak saya semua di-share. Kakak-kakak saya di-share. Dibilang kata-kata yang nggak enak, saya kuat. Saya nggak mau. Karena apa? Karena dia itu pingin dibayar, maka dia ngancam. Tapi kalau teman-teman tenang, tawakal kepada Allah, saya nggak mau bayar bunganya. Nanti lama-lama akan ada, kalau misalkan 1 tahun, 2 tahun nggak dibayar, teman-teman kuat, nggak dibayar, yang nggak dibayar bunganya, nanti akan ada penawaran 0%. 0%. Ya, kakak saya sampai nanyain, ada apa ini? Aman. Karena saya niat mau keluar dari riba, niat saya. Selesai nggak? 50 aplikasi loh teman-teman. Bayangkan, di atas 50. Selesai? Selesai. Teman-teman masih nggak yakin sama Allah? Yuk, yakin Allah mah kaya, teman-teman. Dan ketika kita minta sama Allah, nggak akan minta dibalikin Allah tuh. Jadi jangan kayak, ya udahlah pinjamin dulu. Pinjamin dulu. Itu orang-orang yang mental pinjam. Orang-orang yang biasanya suka riba. Nanti siang jam 1 saya bahas ya. Oke. Sedikit demi sedikit. Oke, kemudian Bun, kalau misalkan saya itu saat ini nggak punya kerjaan, gimana saya bisa mencicil? Itu bukan alasan. Nanti saya bahas. Oke ya. Tenang dulu, sabar. Yang selanjutnya, yang kedua metode apa? Metode longsor. Ya. Metode longsor. Apa itu metode longsor? Metode longsor itu adalah metode yang dibayar hutang besar dulu. Jadi teman-teman paham ya, metode longsor. Metode longsor itu metode yang dibayarkan adalah hutang yang besar dulu. Centang, saya memiliki tanah, dijual, laku, nah dapat uang besar, maka bayar yang berbunga dulu, tetapi ada triknya. Apa triknya? Jangan dulu uang dikasih tahu kepada bank atau lembaga keuangan kalau kita membayar hutang. Karena ada utang yang 30 juta, sekarang sampai 80 juta, ketika punya tanah terjual dibayar 80 juta, astagfirullahaladzim, jangan. Berapa pinjaman dasarnya? Segini. Saya punya uang, tapi saya hanya bisa bayar pokok. Langsung adu argumen. Nanti bank atau lembaga keuangan itu akan mikir daripada nggak dibayar, nanti dia itu pasti akan memberikan keringanan. Karena apa? Yang penting uangnya dipegang. Yang penting uangnya dipegang, sudah ada uangnya. Jangan dipakai lagi. Awas, niat mau membayar hutang, fokus kepada hutang yang akan kita bayar. Makanya kalau misalkan kita fokus untuk membayar hutang yang kecil dulu, fokus. Jangan pingin yang besar dulu, tapi ngutang dari yang lain. Gak akan beres. Gak akan beres, sahabatku. Hutang sama rentenir, saya ngalamin teman-teman. Komunikasikan. Teman-teman ikhtiar. Kalau misalkan ngancam-ngancam, kita ada badan hukum. Kita itu ada yang diajak ngobrol. Ada RT, ada kekerasan, ada RT, ada RW, kita bisa lapor kekerasan. Ya. Teman-teman diancam, dipidanakan, maaf, ini perdata. Jangan takut. Kalaupun misalkan, Bun, saya takut dipanggil sama pengadilan, takut, Bun. Ya Allah, namanya pengadilan, teman-teman. Itu nanti teman-teman itu biasanya dikasih keringanan. Punya hutang misalkan 50 juta, sanggupnya berapa kamu? 500 ribu sebulan. Oke, ini sanggup, deal. Tuh kalau pengadilan. Jangan takut. Ada Allah.
Kata Allah apa? Nih pesan Allah. La takhaf, kata Allah. Jangan takut ya. La tahzan, jangan sedih. Ayo, kata Allah apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Saya dulu ditagih kayak apa? Bayar, turun, turun. Saya rumahnya di dekat pasar, saya rumahnya di atas, di bawah ada ruko. Udah tutup, orang-orang pasar tahu semuanya. Turun, turun, bayar hutangnya. Saya cuma tenang, Allahumma layyin li qalbi, saya siap, saya hadapi, saya tidak pernah menghindar. Orang-orang yang nagih sama saya nggak pernah saya hindari. Karena ketika kita menghindar, yang pertama membuat dia emosi. Yang kedua, semakin dia menekan. Hadapi, mau dihina, mau dicaci maki, sadari kita salah. Ya mau gimana lagi keadaan udah kayak gitu. Tapi Bun, yang gede dia nagih-nagih, sabar, salah siapa? Kan kita yang salah. Tanggung jawab kita kepada Allah apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka minta pertolongan kepada Allah. Setuju? Setuju? Semangat ya. Demi Allah, demi Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Sulit pun saat ini ditagih-tagih. Bun, ya Allah, saat ini saya itu jatuh tempo, dihina-hina, diomong tetangga ini. Tahan. Sulit kamu kalau hidupannya kayak gitu. Kata Allah akan dikasih kemudahan dari apa? Dari sabar kita. Maka orang-orang yang sabar akan diberikan kabar gembira, kata Allah. Sabar, dicaci maki. Nanti dapat ini. Tiba-tiba ada informasi ini. Tiba-tiba Mbak Lesa Bintan tuh ada di sini. Salah satu jemaah muhasabah. Kayak apa? Bunda begini, tahan, sabar, kuat, ayo kuat. Sekarang, alhamdulillah Bunda, saya sekarang alhamdulillah sudah bisa seperti ini, alhamdulillah sudah, itulah. Janji Allah tidak pernah yang namanya nggak ditepati. Semua itu benar. Hanya kadang kita yang berprasangka salah sama Allah. Kita salah, tapi kita merasa benar. Semangat ya. Yuk muhasabah pagi. Ya, biar kita itu hatinya lebih yakin lagi. Ya, yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol loncengnya ya. Klik tombol loncengnya, klik tombol plusnya. Klik tombol loncengnya, klik tombol loncengnya, klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Nanti jam 1 siang, saya akan memberikan materi tentang riba. Silahkan teman-teman datang ke sana. Nanti lebih ngeri lagi. Kalau yang belum tahu tentang riba. Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Jangan takut ya. Jangan takut. Tenang aja. Bismillah. Yang kedua metode longsor ya. Jadi teman-teman ketika sudah hutangnya ditulis, maka pilih metode 2 ini. Harus. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya akan ambil metode bola salju untuk menyelesaikan masalah-masalah hamba, untuk menyelesaikan amanah-amanah saya. Kemudian teman-teman afirmasi setiap hari. Nanti saya kasih tahu deh. Ya, nanti saya akan bahas deh materi tentang afirmasi. Besok deh, jam 9 besok ya. Materi jam 9 besok saya akan kasih tahu tentang afirmasi. Bagaimana teman-teman bisa menciptakan impian teman-teman. Lunas amanah teman-teman. Didatangkan rezeki, dikejar rezeki. Dengan afirmasi dan kata-kata kita. Ya, ingat ya. Patokannya apa? Yang ada dalam hadis qudsi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Law of attraction. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Demi Allah. Dan itu akan terjadi insya Allah kalau Allah berkehendak. Allah itu nggak akan pernah berbohong. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena keyakinan kita. Saya yakin bisa beli motor tapi dengan cara kredit. Jadilah itu motor kredit. Keyakinan siapa? Kita. Tapi salahnya keyakinan kita salah. Kenapa nggak minta cash sama Allah? Kan gitu ya. Semangat ya. Oke, lanjut. Cara menghindari hutang, ya. Cara menghindari hutang, Bun. Gimana Bun? Saya kan nggak ada penghasilan, Bun. Yang tadi saya lanjut dulu sebentar ya. Saya nggak punya penghasilan. Saat ini yang teman-teman tidak memiliki penghasilan, ada di sini yang tidak ada penghasilan? Ada nggak? Ada nggak? Bun, saya sekarang nggak punya gaji. Gimana saya bisa bayar hutang? Tolong teman-teman. Hindari kata-kata seperti itu. Karena Allah, ya, karena Allah tidak membayar hutang-hutang orang-orang yang saat ini memiliki gaji. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti itu, tidak. Maka orang-orang yang saat ini memiliki gaji, pensiun, masih banyak hutang, ada yang pensiun masih ada hutang, masih ada cicilan. Itu dapat gaji nggak? Dapat. Lunaskah hutangnya? Belum tentu.
maka artinya keyakinan teman-teman salah. Kalau saya nggak punya gaji, saya nggak bisa bayar hutang. Salah, 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 salah. Bunda saya mah dagangannya sepi ngomel aja. Gimana saya bisa bayar hutang, Bun? Saya mah dagangannya sepi. Allah tidak membayar orang-orang yang dagangannya rame. Nyatanya orang-orang yang dagangan rame sekarang ambruk juga tuh, hancur juga tuh. Seperti siapa? Saya dulu. Satu hari teman-teman datang truk-trukan beras. Setiap bulan dapat ratusan, 50 juta, kurang ramai gimana dagangan saya? Hancur, lebur. Kenapa? Karena ada riba. Maka riba nanti teman-teman bahaya nih, jam 1 siang kita bahas. Kalau nggak jam 1, jam 1.30. Ya? Tidak. Maka Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu orang-orang yang bertawakal, pasrah. Ketika dia jualan, dia hujan, pasrah. Ketika dia itu saat ini lagi memiliki hutang tapi sakit, dia pasrah kepada Allah. Apa yang Allah suka lakukan, apa Allah yang Allah suka. Pintu-pintu rezeki Allah itu dibuka. Allah itu suka dengan orang-orang yang ikhtiar. Yang ikhtiar, dia usaha. Usaha itu nggak harus teman-teman bekerja. Karena ada orang yang sakit, yang tidak bisa bekerja, maka dia ikhtiarnya dengan apa? Yang ketiga, jadi pintu rezeki itu ada 4. Tapi nggak cuma 4 ya, saya bahas tentang pintu rezeki 4 ini. Yang pertama adalah rezeki yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz, maka tanpa kita bekerja, kita pasti udah ada rezekinya. Betul? Tapi banyak orang-orang bilang, saya mah kalau nggak kerja mah, saya mah nggak dapat duit, nggak bisa makan. Betul? Teman-teman sakit makan? Anak-anak dalam kandungan makan? Siapa yang ngasih makan kita? Masih nggak percaya kalau Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun? Masih teman-teman berpikir, saya mah kalau dagangan ramai saya nggak dapat duit. Masih benar kayak gitu? Masih benar pikiran kayak gitu? Ya. Bukan hasilnya tapi ikhtiarnya. Ya Allah, mau laku nggak laku, teman-teman posting. Yang membayar hutang itu, untuk membayar hutang kita tuh bukan hasil jualan kita, belum tentu. Dari apa? Ikhtiar kita. Ikhtiar kita, hujan-hujan, tetap jualan walaupun nggak laku. Dapat umroh dari tetangga. Dapat makanan dari tetangga. Dapat rezeki dari anak-anak. Nggak ada yang tahu. Benar nggak? Paham ya? Esnya udah laku belum? Belum laku, tapi dia bisa umroh satu keluarga. Tiba-tiba rumahnya dibenerin. Pernah dengar yang jualan es tehnya laku nggak? Apakah dia itu umrohnya dari jualan es teh? Tidak. Maka Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, rezeki datang sama Allah. Yang kedua yaitu ikhtiar. Itu ikhtiar. Rezeki yang harus diusahakan. Kalau kita misalkan nganggur-nganggur, udah dikasih rezeki sama Allah. Nganggur 2 bulan tetap makan nggak? Tetap makan. Dari mana? Entah itu dari tetangga, entah itu dari istri yang masak, entah istri yang bekerja akhirnya ngasih makan buat suaminya yang nganggur. Masih nggak percaya kalau Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Entah dari anak, entah dari suami, entah dari kakak, entah dari siapapun. Yang kedua, rezeki yang diusahakan. Kalau kita nganggur, kita sudah dikasih rezeki sama Allah. Tapi kan kita pingin memberikan nafkah anak-anak, pingin memberikan sesuatu yang bagus-bagus untuk orang tua kita, pingin membuatkan masjid, pingin memberikan sedekah amal jariah. Kan kita butuh duit. Duit mah bukan segala-galanya. Nggak punya duit teman-teman, stres teman-teman luar biasa. Membuat masjid, sedekah mukenah, ratusan mukenah, pakai duit. Mengumrohkan anak-anak yatim, mengumrohkan guru-guru ngaji, mengumrohkan gratiskan orang umroh, pakai duit nggak teman-teman? Pakai duit. Maka ayo, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, cari dunia dengan apa? Ilmu. Yuk, usaha. Bunda sekarang mah usaha mah pakai duit. Astagfirullahaladzim. Usaha, ikhtiar. Kalau teman-teman hakul yakin, tanpa modal bisa dilakukan. Jadi dropshipper atau teman-teman itu memiliki tenaga begini. Uang itu datangnya dari mana? Uang itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan rezeki. Tapi Allah memberikan jalan lagi melewati mana? Maka salah satu Allah datangkan uang itu, kita cari masalah orang lain, maka uang itu akan datang. Ya, uang itu akan datang.
Teman-teman yang baru masuk silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Jam 1 kita akan bahas tentang hutang riba yang mengerikan. Silakan. Ya. Uang itu datang dari masalah orang lain. Nih yang lagi butuh duit nih. Yang lagi butuh duit, ya. Cari masalah orang lain, jadikan duit. Bun, bukannya kalau kayak gitu memanfaatkan? Bukan. Dengerin. Kenapa ada orang jadi dokter? Karena dokter tahu ada orang memiliki masalah. Apa masalahnya? Masalah kesehatan. Kesehatan itu diselesaikan. Oke, saya selesaikan masalah-masalah kalian. Maka dokter dapat duit, dapat. Benar. Kemudian, kenapa orang jadi pengacara? Pengacara tahu banyak orang-orang yang memiliki masalah. Saya selesaikan masalahmu, dapat duitnya. Oke. Saat ini cuaca panas sekali. Panas. Di daerah saya itu ada pabrik, belum ada yang jualan es. Karyawan-karyawan ini pada nyari es. Selesaikan masalah dia, ya. Selesaikan masalah dia, kita jualan es, jadi duit. Bun, kan jualan es itu ada modalnya. Oke, kita cari yang nggak ada modalnya. Nggak ada modal uang. Modalnya mau, keyakinan, tenaga, mental. Tetangga kita lagi butuh asisten rumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kenapa Bu? Kok sendirian kerjanya? Iya, saya nggak ada yang ngebantuin. Padahal saya sibuk lagi. Saya sibuk. Cobalah cariin orang yang ngebantuin saya. Oh, saya punya tenaga. Boleh saya bantu? Selesaikan masalah rumah dia, jadi duit. Itu maksud saya, cari masalah orang lain. Apa masalahnya? Kenapa saya dulu ketika punya hutang 3,8 miliar, kenapa saya itu belajar menjadi usaha tour travel? Salah satunya, karena saya dulu pingin umroh. Ya, kemudian yang kedua, orang-orang itu butuh bantuan. Masalahnya banyak orang-orang yang ketika jalan-jalan mengeluarkan uang banyak, ya, tapi kadang perjalanannya itu nggak teratur. Maka menjadi pengusaha tour travel pada waktu itu membantu mereka yang memiliki masalah perjalanan. Saya selesaikan masalahnya, ya, jadilah duit. Paham? Apakah saya harus memiliki modal duit? Tidak. Saya tidak harus beli tiket, tidak. Saya bekerja sama dengan travel lain yang memiliki paket Turki misalkan. Mbak, saya jualin ya paket Turkinya ya. Saya posting-posting di media sosial ya. Oke. Ada pelanggan 5 orang. Satu orangnya dapat berapa Mbak? 1 juta. Oke, saya share. Saya titipkan kepada travel. Saya hanya menginformasikan program dia. Dapat duit, dapat duit. Jual buku-buku, jual buku. Pak, jualan buku? Iya. Mereka memiliki masalah. Karena apa? Penjualannya sedikit, ya. Maka saya bantu jualin ya. Saya bantu ya Pak. Nanti ini dapat komisi berapa Pak? Oh 20.000. Ada yang 40.000 Mbak Nafisa. Dulu saya jualan buku, Etnovet namanya. Saya jual. Apakah saya butuh modal? Tidak. Saya belajar membuat website. Saya belajar membuat aplikasi. Saya belajar dari mana? Dari YouTube. Karena untuk belajar itu butuh duit. Saya belajar dari YouTube. Allah datangkan sendiri. Allah datangkan sendiri pelanggan-pelanggan itu. Ya. Naik lagi saya pingin menjadi trainer. Oke, karena banyak orang-orang yang butuh motivasi. Dengan bekal sejarah saya, memiliki ujian luar biasa dalam ekonomi, dalam riba, dalam hutang. Maka itu bisa menjadi saya untuk bisa memotivasi orang. Allah datangkan, tiba-tiba saya belajar. Ingat ya, kunci sukses di dalam Al-Quran itu ilmu. Maka cari ilmu jualan nasi kuning, cari ilmu jualan pulsa, cari ilmu mendapatkan penghasilan tanpa harus modal, cari ilmu posting-posting di Facebook atau di FB atau dimanapun, di mana di Wawa atau jualan di TikTok. Ya Allah, Masya Allah, teman-teman, Allah itu kasih jalan dari arah manapun. Ayo, memiliki badan sehat, syukuri. Tawarkan jasa teman-teman ini, badan teman-teman syukuri. Ayo cari pekerjaan Pak, butuh pekerjaan saya, butuh panggul Pak. Saya bisa Pak. Bapak ada selokan macet. Oh saya bisa bantu Pak, jadi duit.
Kalau yang sakit gimana Bunda? Saya sakit Bun. Oke. Yang ketiga, sedekah. Bersyukur. Ya, bersyukur. Ini salah satu pintu rezeki. Maka orang-orang yang kufur gimana mau dikasih rezeki? Lah, dah saya mah dagangannya cuma segini, sekarang juga jualannya cuma laku segini. No. Tidak pantas. Alhamdulillah ya Allah, saya langkahkan kaki hamba ke pasar. Walaupun hujan, teman-teman tetap tawakal. Saya akan niatkan ikhtiar ini. Dengan saya melangkahkan kaki dari rumah jualan ke pasar. Dengan saya posting-posting, ya Allah, ini saya ini sebagai perantara bagi hamba untuk melunasi amanah hamba. Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun, ya Allah. Udah aja jualan, udah aja kerja. Bunda saya mah hanya pencuci baju. Emang kenapa? Bilang sama Allah, Alhamdulillah ya Allah, saya sebagai pencuci baju, asisten rumah tangga yang bisa umroh, yang bisa haji, yang bisa membuatkan masjid untuk orang tuaku. Gitu. Bukan malah teman-teman itu, dah saya mah dagangan kecil-kecilan. Enggak. Ya Allah, dengan dagangan saya ini ya Allah. Pokoknya, ya Allah, saya langkahkan kaki saya gunakan tubuh ini untuk ikhtiar, saya buktikan kepadamu, ya Allah, kalau saya itu benar-benar ikhtiar. Syukuri, Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya dagangannya nggak laku, saya Alhamdulillah diberikan sehat. Karena banyak orang-orang yang memiliki dagangan besar, tapi dia sakit. Bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, saya bisa ikhtiar hari ini, Alhamdulillah ya Allah. Saya bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Tenang, jangan ngeluh, karena bersyukur itu salah satu adalah pintu rezeki yang akan ditambahkan nikmatnya. Saya udah kasih tahu cara menulis buku syukur. Silakan teman-teman praktekkan. Ya, bagaimana kita itu mendapatkan kedahsyatan dari syukur. Masya Allah. Kemudian yang keempat, bersedekah. Bersedekah. Bun, saya lagi sakit. Walaupun sakit, Alhamdulillah ya Allah, saya sakit, tapi saya masih bisa melihat istri saya masih bisa mendoakan istri saya masih bisa mendoakan anak-anak saya. Tiba-tiba teman-teman ya, ada aja rezeki dari anak, dari istri. Entah kenapa istri koyak rasanya pingin terus membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Istrinya sabar. Tuh. Lagi sakit, bisa lunas hutang? Bisa, kalau Allah berkehendak. Kenapa tidak? Kenapa yang sehat aja nggak yakin? Ya, bersedekahnya gimana orang-orang sakit? Doakan istri, doakan anak, senyum anak-anak, senyum istrinya, ya. Kemudian apa? Teman-teman itu mendoakan setiap pagi subuh, doakan kapanpun, mendoakan orang lain. Masya Allah. Allah itu maha tahu kondisi kita, niat kita. Maka teman-teman yang benar-benar ingin melunasi hutang, berhenti dari hutang, hakul yakin. Jangan ada alasan-alasan lagi. Dah saya mabun, kalau nggak ngutang bagaimana lagi? Pasti akan protes kayak gitu. Ya, boleh ngutang, tetapi jangan jadi kebiasaan. Kalau memang udah mentok, udah nggak ada, tapi jangan hutang riba. Jangan hutang riba. Boleh ngomong sama saudara, boleh ikhtiar sama. Nanti ngomong lagi teman-teman. Dah kalau sama saudara mah nggak dipercaya karena kamunya kali memiliki histori yang nggak baik. Atau teman-teman boleh menawarkan jasa. Saya sehat, boleh saya bantu Bu? Oke. Ya, yuk teman-teman semangat. Oke. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai teman-teman keinginan didahulukan, kebutuhan teman-teman itu diabaikan. Pangan, papan, sandang, itu yang penting. Tetapi sandang itu ya udah yang kira-kira cukup aja. Nggak usah nambah-nambah yang aneh-aneh, harus peleter-peleteran, mencicil, nggak usah. Seadanya. Makan ya seadanya. Ya. Oke. Paham ya? Ada yang pingin umroh akhirnya ngambil bank, mencicil lagi di bank. Bukan seperti itu sahabatku. Ya, riba lagi lah, mau ibadah riba lagi. Allah itu udah mengatakan bahwa orang-orang pemakan riba maka berperang denganku. Nanti jam 1 siang saya akan bahas ya. Oke. Kemudian silakan teman-teman mulai saat ini, hakul yakin, cari bisnis, cari pekerjaan, apapun itu. Jangan bilang susah, karena susah
akan ditarik, dan itu akan terjadi kesusahan demi kesusahan dalam hidup teman-teman. Bilang, saya susah bunda sekarang, mas saya kondisi, enggak ada kayak gitu. Alhamdulillah saya bisa, saya mampu dalam kondisi apapun. Ya Allah, engkau lunaskan amanah-amanah hamba, engkau datangkan rezeki yang tiada batas, penuh dengan keberkahan, keberlimpahan. Setiap pagi, ya, setiap pagi teman-teman kita ada muhasabah. Silakan ikuti muhasabah, biar lebih nyaman lagi. Ya, cara mendapatkan penghasilan tambahan bagaimana? Coba teman-teman memiliki keahlian. Keahlian teman-teman apa? Apa keahlian teman-teman? Misalkan teman-teman pintar masak, ayo teman-teman boleh bekerja di tempat rumah makan. Atau teman-teman bisa jualan kalau punya modal, teman-teman jualan nasi kuning atau apa. Atau teman-teman memiliki ilmu marketing, pintar jualan, hubungi orang-orang yang memiliki produk. Simpan aja di media sosial. Ya Allah, saya ikhtiar, saya mau posting. Ini mah banyak orang-orang yang gak sabar. Baru juga 1 bulan posting, udah gak kuat, gak ada yang beli. Saya gak kayak gitu dulu teman-teman, gak. Ya, jatuh bangun dalam bisnis saya udah biasa. Rugi sekian ratus juta, udah biasa. Apakah dulu saya memiliki, bunda mah, saya dulu gak punya modal. Punya keberanian mental, saya belajar. Dah saya mah gaptek, dah saya mah gak ada saya mah. Gak ada orang bodoh yang ada gak mau belajar. Itu karena saya juga bukan orang yang dari memiliki title, saya belajar di universitas mana, gak ada. Semua otodidak, hampir otodidak. Membuat website semuanya saya sendiri. Otodidak, saya belajar ilmu, saya baca buku-buku, saya suka baca buku-buku. Ya, baca buku teman-teman. Atau teman-teman bisa lihat video. Ya Allah, teman-teman itu hebat-hebat loh. Hanya tinggal ayo mindset teman-teman dibenerin. Saya mampu, saya bisa, saya layak, saya bahagia. Saat ini dalam kondisi terpuruk, ini hanya butuh waktu saja untuk bisa bangkit. Ya. Kemudian kalau teman-teman misalkan mau cari uang, punya modal sedikit, teman-teman cari bisnis yang tanpa modal besar. Kemudian, ya, jangan ambil resiko terlalu besar. Kalau memiliki uang misalkan 30 juta, bun, 30 juta ini uangnya dikemanain? Simpan. Jangan digunakan untuk modal. Kalau digunakan untuk modal, habis nanti. Yang pertama, mungkin karena belum terbiasa untuk bisnis. Simpan 30 juta. Jualan mukena kek, jualan baju. Komisinya berapa? 20.000. Nambah nggak kalau disimpan di bank 20.000? Nambah. Modal misalkan, oh ada orang tetangga nih mau beli baju. Teman-teman posting-posting. Baju itu berapa? Baju muslimnya. Oh 130. Teman-teman, ketika dijual, teman-teman dapat komisi 30.000. Ya udah saya beliin dulu ya. Nanti pakai uang kamu dulu, nanti saya transfer atau saya antarin ke rumah. Oke. Modal kan 100.000. Udah ada yang janji mau bayar. Dikirim barangnya, jadi duitnya, dapat keuntungan 30.000, nambah nggak 30 jutanya? 30 jutanya tambah 30.000, nambah nggak? Lah kalau dimodali 30 juta, barang sama 30 juta, gimana teman-teman? Jangan. 30 juta habis, ya. Kemudian ada kebutuhan mendadak, minjem lagi. Ya, paham ya? Ayo, coba modal yang minim. Kalau misalkan teman-teman misalkan ada modal, oh nasi kuning. Oh, kalau misalkan belum ada modal, jangan dipaksakan. Cari yang tanpa modal dulu atau kerja di tempat orang dulu. Udah jelas dapat gaji, udah jelas. Ya. Kemudian selanjutnya, optimalkan waktu luang teman-teman. Kalau teman-teman gaji saat itu cukup, menambah Grab, buat teman-teman banyak cara sahabatmu, ya, banyak cara sahabatmu, ya, mau dengan baca habis uangnya. Atau yang keempat, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dengan cara investasi ilmu. Teman-teman memiliki keahlian, oh saya pintar bahasa Inggris misalkan, private bahasa Inggris, ya, ayo bu, saya bisa kok untuk private di rumah. Kursus-kursus teman-teman, ayo silahkan. Ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, ya,
Kenapa putus-putus kah? Hingga mereka merubah apa yang bisa dia rubah. Putus-putus kah? Masih? 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 Yuk teman-teman follow akun saya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Klik tombol loncengnya ya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Oke, perhatikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum ya, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Gini, hutang itu bukan akhir hidup ya. Dan itu bukan aib. Jadi nggak usah teman-teman malu bun, udah terjadi, udah. Sadari, tenang, aku yakin, fokus, saya fokus untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidupku. Saya dikejar rezeki, saya akan action, saya akan merubah hidupku dengan cara apa? Mencari ilmu tentang ini, tentang itu, saya akan bekerja. Tunjukkan dulu sama Allah. Tunjukkan dulu, ya Allah, saya ini ikhtiar nih ya Allah. Saya ikhtiar, saya ngurusin orang tuaku, saya sayang kepada ibu bapakku, saya akan berusaha ikhtiar apapun. Maka Allah bisa datangkan rezeki dari mana-mana. Ya,